Peristiwa naas yang menimpa kereta api Kahuripan terjadi sekitar pukul 00:03 dini hari. Kereta api Kahuripan dengan masinis Supardi berangkat dari Bandung sekitar pukul 21:30 dengan tujuan ke Kediri menarik 13 gerbong dengan golong. Kereta yang mengangkut sekitar 300 penumpang ini mengalami kecelakaan akibat blok bagian depan keluar dari rel dan terguling yang diikuti 4 gerbong di belakangnya, sedangkan 5 gerbong lainnya hanyut. Perkembangan tentang nasib para korban luka berat yang saat ini tengah dirawat di Rumah Sakit Tasikmalaya serta upaya penanganannya terus dipantau
Surya tenggelam, ditelan kabut kelam. Senja nan muram di hati temu kedam. Dalam berliku, dalam kehidupan, dua remaja kehilangan penawar rindu, kasih pujaan, menempuh cobaan. Malam mencekam, rembulan sendu rawan, anak perawan menanggung rindu dendam. Jalan berliku dalam kehidupan, dua remaja kehilangan penawar rindu, kasih pujaan, menempuh cobaan. Surya tenggelam, ditelan kabut kelam. Senja nan muram di hati remuk redam. Jalan berliku dalam kehidupan, dua remaja kehilangan penawar rindu, kasih pujaan, menempuh cobaan. Jalan berliku dalam kehidupan, dua remaja kehilangan penawar rindu, kasih pujaan, menempuh cobaan. Penawar rindu, kasih pujaan, menempuh cobaan. Surya tenggelam.
CCTV dah. Kereta api Malang, Bandung Malang, Malang Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar dulur-dulur baraya warga negara Indonesia? Tetap semangat di tahun baru Hijriah ya, 1446 Hijriah atau 2024 Masehi pemirsa. Aduh, bertepatan juga dengan liburan tahun ajaran baru ya. Kebetulan Ray habis bagi rapot langsung liburan ke kota Jakarta pemirsa. Ya, berkunjung ke ibu kota negara Republik Indonesia yang mungkin mulai bulan depan atau mungkin tahun depan ya sudah pindah ke Kalimantan pemirsa. Waduh, jadi sebelum pindah-pindah ya selama masih ada Presiden Pak Jokowi di Jakarta atau Istana Negara, kantor Presiden ada di Jakarta ya, Mamang akan jalan-jalan ke Jakarta pemirsa, menggunakan kereta api Pangandaran, salah satu kereta api yang melayani rute Banjar, Tasikmalaya, Bandung sampai Jakarta pemirsa. Ya, sebenarnya ada dua kereta yang dilayani dari Tasikmalaya menuju Jakarta pemirsa. Kereta yang pertama adalah Pangandaran, yang kedua adalah Serayu. Serayu itu ada dua juga, Serayu pagi dan Serayu malam. Yang paling murah memang Serayu pemirsa ya, kereta ekonomi. Tapi sayangnya ketika musim liburan, waduh, tiketnya habis pemirsa. Jadi Mamang menggunakan kereta api Pangandaran ya. Kereta api Pangandaran ini kereta api yang kelasnya lumayan bagus dengan harganya terjangkau pemirsa. Dan yang paling unik lagi dan paling beruntung ya, bila naik kereta api Pangandaran ini kita bisa turun di stasiun Gambir pemirsa dan langsung melihat Monas. Waduh. Oke pemirsa, episode kali ini kereta api Pangandaran sudah sampai di stasiun Bumi Waluya. Stasiun ini merupakan stasiun di Kecamatan Malangbong pemirsa. Dulu nama stasiun ini adalah Stasiun Malangbong, lalu dirubah menjadi namanya Stasiun Bumi Waluya pemirsa. Jadi sepanjang jalan kereta api dari Stasiun Ciawi, Cirahayu, Cipende sampai Bumi Waluya itu beberapa stasiun sempat dirubah namanya, seperti Stasiun Trowek berubah menjadi Cirahayu, dan sekarang Stasiun Bumi Waluya yang dahulu merupakan Stasiun Malangbong. Kenapa dirubah? Nah, kereta api Pangandaran berhenti di Stasiun Bumi Waluya bukan untuk naik turunkan penumpang pemirsa, tetapi untuk bersilang dengan kereta api Malabar, kereta api yang melayani dari Bandung menuju Malang pemirsa.
di malam hari, Malabar malam ya. Karena berhubung jalur kereta api dari Tasikmalaya ke Bandung itu cuma satu jalur ya. Oleh karena itu kalau berpapasan harus bertemu di stasiun pemirsa ya. Kebetulan kereta api Pangandaran harus bersilang atau berpapasan dengan kereta api Malabar malam di stasiun Bumi Waluya. Jadi perjalanan kali ini dari stasiun Tasikmalaya itu menanjak melewati beberapa stasiun sampai di stasiun Cipeundeuy pemirsa. Dari stasiun Cipeundeuy itu turun ya. Setelah menanjak ada turunan. Waduh, setelah susah pasti ada gampang pemirsa. Jadi itulah hidup. Jadi setelah sampai di stasiun Cipeundeuy itu jalur kontur kereta api dari arah Tasikmalaya itu menurun ya. Dan sampai di stasiun Bumi Waluya. Entah mungkin kereta api Pangandaran yang sampai duluan ke stasiun Bumi Waluya atau memang waktunya masih lama untuk bersilang, akhirnya kereta api Pangandaran harus berhenti dulu di stasiun Bumi Waluya, tepatnya di jalur 2 pemirsa, untuk bersilang ya, bersilang berpapasan. Biasa kan kalau satu jalur harus berpapasan ya. Harus berpapasan atau bersilang dengan kereta api Malabar pemirsa. Tapi kalau tidak berhenti di stasiun Bumi Waluya alias Bamblas dan bertemu dengan Malabar dalam satu jalur, waduh, bahaya pemirsa. Ketika berhenti di stasiun Bumi Waluya, waduh, Mamang lagi makan-makan. Habis beli jajanan di stasiun Cipeundeuy pemirsa. Bagi kalian yang ingin tahu kuliner apakah yang ada di stasiun Cipeundeuy, ada di episode sebelumnya pemirsa. Dan kebetulan juga Mamang bawa bekal ya, Lezatos dari stasiun Tasikmalaya. Waduh, jadi sebelum naik kereta Mamang bawa bekal dulu. Bekal yang paling simpel adalah makanan siap saji, salah satunya adalah Lezatos pemirsa. Ditambah lagi dengan cilok dan juga batagor yang ada di stasiun Cipeundeuy. Waduh. Jadi selepas stasiun Cipeundeuy sampai perjalanan sampai stasiun Bumi Waluya, kita menikmati makan malam pemirsa. Dari stasiun Cipeundeuy ke stasiun Bumi Waluya itu kurang lebih tidak lama pemirsa, hanya 1 petak saja. Tapi menunggu lama untuk bersilang dengan kereta api Malabar itu sangat lama sekali pemirsa. Sampai-sampai memang makan itu belum habis, kereta sudah sampai di stasiun Bumi Waluya ya. Sampai makanan habis, kereta api Malabar belum juga bersilang pemirsa. Waduh, kenapa ini? Kereta api Malabar begitu lama pemirsa. Sampai-sampai Mamang ngeplog keluar ya, keluar kereta untuk melihat sekitar area stasiun Bumi Waluya. Kondektur ya kereta api Pangandaran sampai duduk manis. Nongkrong di depan stasiun Bumi Waluya menunggu sang mantan tiba. Menunggu kereta api Malabar tiba pemirsa. Waduh. Namun sayangnya ditunggu itu lama ya. Kurang lebih sekitar 10 atau 15 menit pemirsa. Itu agak-agak lama. Mungkin kenapa kereta api Malabar itu lama sampai ke Bumi Waluya untuk bersilang, karena kontur sebelum Bumi Waluya itu warung bandrek itu menanjak pemirsa. Mungkin kereta api Malabar sedang hos-hosan untuk menanjak sampai ke stasiun Bumi Waluya. Saking lamanya menunggu menunggu kereta api Malabar bersilang, memang sempat lihat-lihat interior kereta api Pangandaran pemirsa. Ternyata interior kereta api Pangandaran ini sangat canggih sekali. Salah satunya adalah adanya CCTV pemirsa. Ternyata setiap gerbong ada CCTV-nya juga. Waduh, mantap ya. Jadi kalau seandainya ada ya hal-hal yang aneh ya, Pak kondektur ini langsung bisa mendeteksi ya apa aja yang terjadi di setiap gerbong. Ngomong-ngomong tentang stasiun Bumi Waluya, berdasarkan Wikipedia, stasiun Bumi Waluya ini merupakan stasiun kereta api kelas 3 atau stasiun kecil yang terletak di Citeras, Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut. Memang dulunya stasiun ini stasiun Malangbong, tapi dirubah menjadi Bumi Waluya. Stasiun yang terletak pada ketinggian 641 meter di atas permukaan laut ini termasuk ke dalam daerah operasi 2 Bandung. Dahulu nama stasiun ini adalah Malangbong karena berada di Kecamatan Malangbong.
Stasiun ini memiliki 3 jalur kereta api dengan jalur 2 merupakan sepur lurus. Terus kenapa stasiun Bumi Waluya ini diganti namanya? Karena sempat adanya sebuah peristiwa pemirsa, yaitu yang dikenal dengan peristiwa Trowek tahun 1995. Gara-gara peristiwa Trowek ini, maka ada perubahan kebijakan dalam perjalanan, termasuk juga merubah nama stasiun di sekitaran stasiun Trowek. Yang pertama, stasiun Trowek dirubah namanya menjadi stasiun Cirahayu. Yang kedua, nama stasiun Malangbong pun dirubah namanya menjadi stasiun Bumi Waluya. Ini berdasarkan kearifan lokal pemirsa, berdasarkan mungkin tradisi ya. Jadi karena seringnya banyak kecelakaan, akhirnya diruat. Dari ruatan itulah konon katanya kata sesepuh di sini menurut Wikipedia itu harus dirubah namanya. Ya, salah satunya adalah stasiun Malangbong ini dirubah namanya menjadi stasiun Bumi Waluya. Oke, kali ini Mamang akan membahas tragedi Troweknya tahun 1995. Bagi kalian yang sudah tahu ceritanya, ya, kalau diceritakan lagi bosan, ya bolehlah di skip ya, simple dengan Mamang. Tapi kalau kalian penasaran, ya boleh ikuti. Mudah-mudahan video yang Mamang buat ini bermanfaat. Jadi Mamang biasa kalau jalan-jalan itu sambil nge-vlog pemirsa. Ya, tujuan utamanya untuk mendokumentasikan pribadi dan keluarga Mamang, dan yang kedua adalah mudah-mudahan saja bermanfaat bagi kita semua. Amin. Oke pemirsa, Mamang akan bahas tentang tragedi Trowek. Nah, tragedi Trowek ini ada 2 ya. Tragedi Trowek yang tercatat, tragedi Trowek tahun 1959 dan tragedi Trowek tahun 1995. Tragedi Trowek ini merupakan tragedi kecelakaan kereta api. Dalam istilah kereta api dikenal dengan PLH Trowek, bukan petugas pelaksana harian ya, bukan ya. PLH di sini adalah peristiwa, P-nya peristiwa, L-nya luar biasa, hanya hebat ya. Istilah dalam perkeretaapian terjadinya tragedi yang sangat hebat yang memakan korban jiwa dan merubah kebijakan perjalanan kereta api. Bahkan ada selintingan juga bahwa tragedi Trowek tahun 1995 ini ada kaitannya dengan peristiwa Perang Bubat abad ke-14 Masehi pemirsa. Waduh, perang antara kerajaan Sunda Pajajaran dengan kerajaan Majapahit. Waduh, ini apakah ada benar hubungannya antara permusuhan kerajaan Majapahit dengan Pajajaran dengan kecelakaan kereta api? Ya, bagi kalian penasaran ya apa hubungannya, ya kita akan bahas di episode kali ini. Tragedi Trowek tahun 1995, apakah ada hubungannya dengan tragedi Perang Bubat? Berbicara kecelakaan kereta api, ada satu nama seakan telah melekat di benak masyarakat Tasikmalaya dan Garut pemirsa, terutama bagi yang berusia dewasa atau yang sudah sepuh atau yang pernah perjalanan kereta api sekitar tahun 1990-an pemirsa. Trowek adalah nama sebuah blok lembah perbukitan di desa Cirahayu atau Cibahayu, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya. Spot yang berada di kawasan Tanjakan Gentong Tasikmalaya ini menjadi lokasi terjadinya tragedi kecelakaan kereta api. Dalam catatan sejarah, setidaknya ada 3 kali insiden kereta api yang tergolong fatal hingga total korban jiwa mencapai ratusan orang. Waduh. Kecelakaan kereta api terakhir di kawasan Trowek terjadi pada tanggal 24 Oktober 1995. Satu rangkaian kereta api pada saat itu anjlok, menabrak tebing dan jatuh ke jurang. Waduh, insiden ini menyebabkan 20 penumpang meninggal dunia dan puluhan lainnya luka-luka. Dilansir dari artikel kumparan.com dengan judul artikel mengenang tragedi Cirahayu atau Trowek
24 Oktober 1995 yang ditulis oleh Wiji Nurhayat, edisi 24 Oktober 2020. Kejadian tragedi Trowek atau tragedi Cirahayu, karena dulu nama stasiun Trowek itu nama stasiun Cirahayu adalah Trowek, sekarang Cirahayu ya. Dikenal juga tragedi Cirahayu. Ini bermula setelah rangkaian kereta api Galuh. Nah, kereta api Galuh ini merupakan kereta api kelas ekonomi yang dijalankan malam hari ya, jurusan antara Jakarta menuju Banjar, Jakarta Banjar. Kalau sekarang kereta api Galuh sudah tidak aktif lagi. Kereta api Galuh yang berangkat dari Jakarta menuju Banjar tiba-tiba mogok ya. Waduh, di stasiun Cibatu Garut. Kereta api Galuh mengalami kerusakan alias mogok di stasiun Cibatu Garut. Kereta api Galuh terdiri dari 6 kereta dengan jumlah 300 penumpang. Itu yang beli tiket, karena pada masa itu mungkin sebagian ada yang tidak beli tiket ya. Waduh, ditambah juga dengan para penumpang lain seperti seperti pedagang, pengamen dan sebagainya. Malumlah kalau kereta ekonomi kan banyak sekali ya, yang tidak beli tiket pun bisa ikut. Sedangkan ketika kereta api Galuh ini mogok ya, kereta api Galuh ini menunggu lokomotif yang akan didatangkan dari stasiun Bandung. Tapi kedatangan lokomotif pengganti ini sangat lama. Akhirnya tibalah kereta api Kahuripan. Nah, kereta api Kahuripan ini jurusan dari Bandung menuju Kediri ya. Nah, ketika kereta Kahuripan dari Bandung ini tiba di stasiun Cibatu, tiba-tiba bertemu dengan kereta api Galuh yang sedang mogok. Kereta api Kahuripan terdiri dari 7 kereta dengan 428 penumpang. Nah, bagi kalian yang belum tahu kereta api Kahuripan sekarang masih beroperasi ya. Kereta api Kahuripan merupakan kereta api ekonomi juga, sama dengan kereta api Galuh. Ketika kereta api Kahuripan sudah sampai di Cibatu dan bertemu dengan kereta api Galuh, kebijakan untuk menggabungkan 2 kereta menjadi satu rangkaian yang sangat panjang ya. Satu rangkaian 6 gerbong, satu rangkaian 7 gerbong. Jadi total berapa ya? Waduh. Pertimbangannya, penggabungan ini untuk memperlancar perjalanan kedua kereta api tersebut. Hal ini karena kereta api Galuh mengalami gangguan yang menyebabkan keterlambatan. Ditambah lagi lokomotif penolongnya belum juga datang. Jadi untuk menghemat waktu perjalanan, maka kereta api yang mogok disambungkan dengan kereta api yang jalan, pemirsa. Galuh dengan Kahuripan itu digabungkan. Adapun penggabungan 2 kereta api tersebut hanya akan berlangsung hingga stasiun Banjar. Jadi 2 kereta api ini digabungkan hanya sampai stasiun Banjar, di mana stasiun Banjar merupakan stasiun terakhir kereta api Galuh. Selanjutnya kereta api Kahuripan akan meneruskan perjalanan menuju stasiun Kediri. Maka kedua kereta api tersebut digabungkan dengan rangkaian kereta api Galuh dan Kahuripan, di mana rangkaian kereta api Galuh berada di depan dan kereta api Kahuripan di belakangnya. Jadi artinya kereta api Galuh itu didorong oleh Kahuripan ya. Waduh, didorong. Jadilah kedua kereta api tersebut digabung dengan rangkaian kereta api Galuh dan Kahuripan. Rangkaian panjang ini berjalan dari stasiun Cibatu menuju Tasikmalaya dan Banjar ini diawali dengan menanjak dulu. Stasiun Cibatu itu menanjak melewati beberapa stasiun, diantaranya stasiun Bumi Waluya ini pemirsa, lalu stasiun Warung Bandrek, dan berakhir di stasiun Cipendei. Rangkaian panjang ini berjalan menanjaki lereng terjal dari Cibatu, Warung Bandrek, Bumi Waluya atau Malangbong sampai Cipendei, pemirsa. Nah, pada saat itu stasiun Cipendei itu tidak ada kebijakan untuk berhenti, jadi kereta api boleh tidak berhenti di situ. Nah, selepas stasiun Cipendei menuju stasiun Trowek, itu kan konturnya menurun pemirsa ya. Stasiun Cipendei, Trowek, Ciawi sampai Tasikmalaya itu menurun. Nah, ketika menurun inilah terjadilah yang dikenal dengan malfungsi rem. Waduh, malfungsi, di mana remnya blong. Waduh.
Saat tiba di kilometer 241 tepat di atas jembatan Trowek sebelum sinyal muka stasiun Trowek, rangkaian tiba-tiba anjlok. 3 gerbong kereta kelas 3 yaitu K366545R, K381701, K364531 dan 1 kereta makan pembangkit yaitu KMP 380501 terlempar ke bagian kanan rel. Ada 1 kereta makan pembangkit yaitu KMP 380501 berada di dasar jurang sedalam 10 meter. Waduh. 1 gerbong kereta yaitu K393505 terlempar ke arah kiri rel yang jaraknya sekitar 10 meter dan 3 kereta lainnya masing-masing K393559, K361502 dan K367105 masih berada di atas rel walaupun anjlok. Berdasarkan detikjabar.com, dalam kesaksiannya ada penumpang kereta api Kahuripan yang ikut dan merasakan kejadian tragedi Trowek tahun 1995 ini, di mana setelah lepas dari stasiun Cipendei tiba-tiba kereta api itu sangat cepat sekali meluncur ke bawah, pemirsa. Karena saking cepatnya kereta api Galuh yang ada di depan itu anjlok. Nah, dari anjlok inilah ada yang terlempar ke kiri, ada yang terlempar ke kanan, dan juga ketika akan sampai ke jembatan ada kereta yang langsung masuk ke jurang, pemirsa. Waduh. Dan kereta api yang terlempar ke kiri ini menggesek dengan tebing, pemirsa, sampai akhirnya kereta api itu hancur. Dan konon yang paling naas juga ada kereta api yang berhenti tepat di atas jembatan. Nah, ketika setelah berhenti penumpang itu panik dan tidak ada listrik. Malamnya gelap ya, gelap malam. Akhirnya para penumpang keluar. Namun naasnya ketika keluar itu jurang, pemirsa. Ada sebagian penumpang yang langsung masuk ke jurang. Waduh. Penumpang kereta yang ada di tengah jembatan mencoba keluar lewat pintu maupun jendela. Tragisnya mereka terjatuh ke dasar jembatan dan terhempas ke sungai. Jadi kecelakaan itu terjadi ketika malam hari yang sangat gelap, di mana tepat kecelakaannya itu berada di Tetelar. Tetelar itu bahasa Indonesianya tepat berada di tengah tengah hutan dan juga jembatan sungai sebelum stasiun Cipendei, stasiun Trowek, pemirsa. Nasib serupa menimpa kedua lokomotif yang menarik kereta tersebut, yang mendorong ya. Lokomotif CC20105 yaitu lokomotif Galuh menabrak tebing hingga bagian depannya hancur. Untuk lokomotif CC20175 yaitu lokomotif Kahuripan, posisinya terbalik. Kondisi roda berada di atas dan dinding mengelupas. Waduh. Warga kampung Serapat Palumbungan yang berada tak jauh dari lokasi langsung berbondong-bondong memberikan pertolongan kepada para korban. Evakuasi dimulai dari malam hari, pemirsa ya, tepat terjadinya kecelakaan tersebut. Sampai beres-beres sampai pukul 4 sore. Waduh, kebayang ya. Nah, di antara kecelakaan tersebut ternyata yang selamat itu 5 gerbong yang paling belakang, pemirsa, yaitu kereta api Kahuripan. 5 gerbong kereta api Kahuripan itu selamat dari tragedi tersebut. Nah, kereta api yang selamat itu dan para penumpang yang selamat itu dibawa ke stasiun Cirahayu atau sekarang yang dulu namanya Trowek. Dari kecelakaan tersebut tercatat dalam kumparan.com itu yang meninggal 20 orang. Akibat tragedi Trowek tersebut, beberapa jadwal kereta api pun pada waktu itu tersendat, bahkan dialihkan ke jalur yang lain, yaitu jalur Cirebon, Purwokerto, Jogja, pemirsa. Begitu juga kalau dari Jogja dialihkan ke Purwokerto, Cirebon, ke Bandung, pemirsa. Jadi jalur antara Bandung Tasikmalaya lumpuh karena tragedi Trowek. Setelah tragedi Trowek, PT Kereta Api Indonesia atau dulunya Perumka itu membuat kebijakan. Kebijakan yang pertama, semua kereta api harus berhenti di stasiun Cipendei. Stasiun Cipendei ini merupakan stasiun kalau dari Tasikmalaya setelah stasiun Trowek, tapi kalau dari Bandung sebelum stasiun Trowek.
Kenapa harus berhenti? Karena di stasiun Cipeundeuh inilah semua kereta api akan diperiksa, ya, remnya, periksa mesinnya dan sebagainya, supaya tidak terjadi lagi tragedi berikutnya, pemirsa. Dan yang kedua, ini berdasarkan kearifan lokal, ya, tradisi PT Kereta Api meruat semua stasiun di sekitaran stasiun Trowek. Pada akhirnya nama-nama stasiun seperti nama stasiun Trowek itu dirubah menjadi stasiun Cirahayu, pemirsa. Yang kedua, stasiun Bumi Waluya pun yang dulu stasiun Malangbong itu dirubah menjadi stasiun Bumi Waluya, pemirsa. Jadi kenapa stasiun Bumi Waluya ini ada di Malangbong? Dulu memang Malangbong tapi dirubah menjadi Bumi Waluya karena ada tragedi Trowek. Nah, ada selentingan di beberapa artikel bahwa tragedi Trowek ini tahun 1995 karena ada pantangan yang dilanggar, pemirsa. Waduh, pantangan apakah itu? Ternyata pantangan antara Jawa dan Sunda itu dilarang bergabung, pemirsa. Waduh, kok bisa begitu? Ternyata nama kereta api yang digabungkan itu melambangkan dua kerajaan, pemirsa, yaitu kereta api Galuh, kerajaan Galuh, kereta api Kahuripan, kerajaan Kahuripan, pemirsa. Nama kedua kereta api ini berasal dari nama-nama kerajaan, pemirsa. Yang pertama, kerajaan Galuh berasal dari tanah Pasundan, sedangkan kerajaan Kahuripan berasal dari tanah Jawa, pemirsa. Dan kerajaan Galuh adalah merupakan kerajaan Sunda di Jawa Barat, sedangkan Kahuripan merupakan cikal bakal nanti berdirinya kerajaan Majapahit, pemirsa. Mitos yang beredar bahwa Sunda dan Majapahit itu tidak boleh disatukan, pemirsa. Waduh. Mitos ini beredar setelah terjadinya tragedi Perang Bubat, pemirsa. Dalam beberapa artikel dijelaskan bahwa terjadinya Perang Bubat itu terjadi pada tahun 1357 Masehi, pemirsa. Di mana pada masa itu Prabu Hayam Wuruk dari kerajaan Majapahit, ya, ingin meminang putri dari kerajaan Sunda Pajajaran. Karena meminang inilah maka para petinggi dari kerajaan Sunda Pajajaran itu berangkat ke Majapahit. Setelah sampai di Majapahit, para reng-rengan putri Sunda dan Raja Sunda itu bertemu dengan Patih Gajah Mada di lapangan Bubat. Jadi lapangan Bubat ini merupakan lapangan pertemuan sebelum masuk ke istana Majapahit, pemirsa. Nah, Patih Gajah Mada merupakan patih dari Majapahit itu bernegosiasi dulu dengan reng-rengan para petinggi Sunda. Entah kenapa tiba-tiba terjadi Perang Bubat. Bahkan diceritakan karena terjadi Perang Bubat ini karena miskomunikasi, pemirsa, atau istilah lainnya kesalahpahaman, pemirsa. Nah, dari sinilah terjadi miskomunikasi antara Patih Gajah Mada, akhirnya terjadilah Perang Bubat. Konon setelah Perang Bubat, patih yang terkenal Mahapatih Gajah Mada mengundurkan diri karena mengakui kesalahpahaman, pemirsa. Dalam kitab Negara Kertagama dan Pararaton dijelaskan bahwa Patih Gajah Mada yang terkenal mempersatukan Nusantara di bawah Panji Majapahit itu mengundurkan diri dan merasa bersalah akibat tragedi Bubat. Jadi yang namanya pejabat kalau merasa bersalah ya mengundurkan diri, pemirsa. Konon setelah Perang Bubat timbul mitos viral, pemirsa, di mana Sunda dan Jawa dilarang bersatu gara-gara Perang Bubat. Mitos dilarang bersatu itu dari mitos dilarang menikah antara orang Sunda dan Jawa, termasuk meyakini sebagian orang bahwa kereta api pun yang namanya berasal dari Sunda dan Jawa tidak boleh disatukan dalam satu rangkaian, pemirsa. Kedua kereta yang digabungkan itu namanya berasal dari nama kerajaan di Sunda dan kerajaan di tanah Jawa, pemirsa. Begitu juga ada mitos, ya, orang Sunda dilarang menikah dengan orang Jawa. Katanya kalau menikah antara orang Sunda dan Jawa itu istilahnya rumah tangganya tidak
tidak harmonis. Tapi kenyataannya toh banyak ya pasangan-pasangan dari Sunda dan Jawa itu menikah kok harmonis-harmonis saja pemirsa. Jadi yang namanya mitos adalah mitos pemirsa, jangan terlalu dipercaya. Jadi ada beredar mitos bahwa tragedi Trowek ini karena ada dua kereta dari namanya kereta Galuh dari kerajaan Galuh dan kereta Kahuripan yang berasal dari nama kerajaan Kahuripan Cikal Bakal Majapahit itu disatukan dan terjadilah tragedi. Tapi itu adalah mitos karena sebelumnya PT KAI atau dulunya Perumka atau PJKA pada zaman dulu sering menggabungkan dua kereta dengan nama dari kerajaan Sunda dan nama kerajaan Jawa pemirsa. PT Kereta Api sering menggabungkan dua kereta dengan nama-nama kereta dari kerajaan-kerajaan dari tanah Sunda dan tanah Jawa itu disatukan. Toh aman-aman saja ketika perjalanan pemirsa. Jadi kesimpulannya bahwa terjadinya tragedi PLH Trowek tahun 1995 bukan karena penggabungan mitos ya dua kerajaan Sunda dan Jawa, tetapi karena memang tragedi tersebut terjadi karena malfungsi mesin dan juga kebijakan PT KAI yang tidak memberhentikan kereta di stasiun Cipendei. Oleh karena itu setelah terjadinya Trowek tahun 1995, semua kereta api wajib berhenti di stasiun Cipendei ya. Kereta api apapun. Untuk apa? Untuk pemeriksaan rem dan segalanya pemirsa. Karena setelah stasiun Cipendei itu kontur jalannya itu relnya itu menurun ya, menurun tajam pemirsa. Baik ke arah Trowek Tasikmalaya Yogyakarta maupun ke arah Bumi Waluya, Cibatu, Bandung, Jakarta pemirsa, semuanya turun setelah Cipendei. Oleh karena itu di stasiun Cipendei itu wajib berhenti untuk pemeriksaan fisik kereta api.